Haji Roziki dari Dewan Masjid Indonesia dan Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Ini saya kalau pakai podium ini saya selalu mikir, karena badan saya pendek, saya takutnya nggak kelihatan. Dan kulo kak kanton nika estona ngangkui celana takutnya kubat mau pejabat, tapi asarongan saos. Dan gula makin tak langkong bahasa Indonesia tapi awalnya cak Madura saos. Dan gula asli Madura. Bung anak badan kaula asli Madura juga. Jadi Madura cak asli nadan gula nih kak. Metua wak duang situng dari Sampang, situng dari Kabanyar. Aba badan kaula dari Kabanyar, Umi badan kaula dari Kerangken Gelis. Mbak badan kaula asli dari Pakong Bengkalan. Jadi cek Madura nah, monduk nang Demangan, monduk nang Syekhona Khalil Bengkalan, nang Ki Abdullah Allah yarham. Terus SMP badan kaula nang Beligah, SMA 2 Bengkalan, kuliah di Jakarta. Nang Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Sastra jurusan Inggris. Terus keleresen iparingi nasib semua saya sekolah di Amerika. Tapi kebalik menabi orang ajar Islam nikah di Arab dan kula di Amerika. Jadi kula sering yano istilahnya liberal ya, sekolah Islam di Amerika. Aja celing dia muana celeng, padahal mua celeng nikah kala dari pabrik. Mencereng kala banget tuh adalah kala celeng itu aja pakai rokok patro glowing mungkin. Jadi dan gula asli Madura cuma makin badan Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya lahir di Madura 21 April persis hari Kartini 1971. Saya sekarang perlu saya ralat juga, saya bukan penasehat ahli Kapolri tapi tenaga ahli, jadi berbeda. Penasehat ahli Kapolri dan tenaga ahli itu SK-nya berbeda. Saya tenaga ahli untuk Mabes Polri, bukan Kapolri. Nanti kalau saya penasehat ahli Kapolri nanti disangkain saya ikut membuat cerita Ferdi Sambo lagi. Karena saya di mana-mana kalau wah ini tenaga ahli Mabes Polri ini bidang ekstremisme, radikalisme dan terorisme, wah saya disangkain mau gibah soal kasus Duren 3. Tidak ada, tapi memang kita alhamdulillah keleresen ketika beda orang Toraja nembak orang Batak, seterjun orang Madura. Hingga Dinto Pak Mahfud ini menjadi pionir di situ dan berhasil membuat peristiwa ini seterang-terangnya. Dan kebetulan memang saya menjadi orang di dalam Mabes yang juga ikut berdiskusi bersama para petinggi di Mabes Polri untuk mencari rumusan yang tepat dan memberikan kisah ini yang sebenar-benarnya, yang seluruh-seluruhnya. Termasuk juga pembentukan tim sus, irsus itu kebetulan saya cekreng Madura juga. Wah, pondok kalah orang Madura. Jadi ketika orang Madura gasuan masalah sidi, orang Madura nanti kan saya kalau bisa memare urusan sidi. Ketika orang Madura tokar sarang Betawi, ada orang lain yang bisa beres, beres sidi ya dah. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang begini, ketika melihat sebenarnya saya ketemu dengan Pak Bupati ini ketika Pak Fadil Imran menjadi Kapolda Jatim. Waktu itu ketemu untuk merumuskan Kampung Tangguh Semeru. Nah, ini kak kuliah langsung ketemu, wah ada Madura, Bupati dari Madura saya penter akasi Pak Kebadrut. Tapi pada intinya begini, saya terus terang setiap saya berbicara tentang Madura dengan beberapa tokoh Madura di Jakarta yang selalu muncul ke permukaan itu adalah memang Bupati Pamekasan. Saya bukan karena di depan Bupati Pamekasan. Kalau saya di depan bupati-bupati yang lain saya tidak akan berbicara ini, tako ereh. Nah, jadi Bupati Pamekasan ini saya teringat dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang dikatakan bahwa politik dan agama itu seperti saudara kembar.
Ini yang saya sering berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin dari jalur politik itu penting supaya apa? Supaya hak-hak dalam beragama dalam ruang-ruang politik itu terwakili. Artinya apa? Politik dan agama itu memang tidak boleh berpisah sepanjang kita bisa menjamin maqasidus syariahnya tetap terjaga. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Tapi jangan sampai terjadi politisasi agama. Ini sudah keluar rel. Politisasi agama ini sudah diulang-ulang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan dalam satu kitab terbesar beliau. Al-Muqaddimah ini adalah pendahuluan dari Al-Ibar. Dia mengatakan bahwa dalam suatu negara tidak boleh membuat stigma-stigma dan membuat narasi-narasi atas nama agama untuk menempatkan dirinya menjadi pemimpin. Jual-jualan agama. Nih, penting nih kan. Jadi pula kereta. Mengapa kemudian ketika politisasi agama ini digelembungkan, yang terjadi adalah kita saling bunuh sesama umat Islam dan kemudian kita saling berperang sesama umat Islam. Pula kereta ada. Lalu kemudian pemimpin seperti Pak Bupati Badrut Tamam inilah yang harus terus kita gelorakan dan harus terus kita dukung. Benih pula kilo ibarat nyobang sarang bupati. Boleh beli urusan ini, tapi pula mengamati secara keseluruhan sejak awal. Bupati kita ini kan IPKIA tidur. Dan kalau kita melihat pola-pola seperti ini, mereka-mereka yang memberikan stigma buruk dan stigma negatif terhadap pemimpin, ini adalah pola perilaku dari orang-orang Khawarij awal di Madinah. Itu kula cerita, tak langkong kula kan ngemis ilmu istana kak kanto, canggolang kak dinto, ini para alim ulama istana lepadone mungkin masalah kitab tarik Ibnu Mas'udi, tarik At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Atsir, Imam Suyuti lepada hafal masalah. Tarikul Khulafa, Al-Umam Al-Muluk, ini kan lepadone itu saja. Cuma maksudnya ini ada nikah. Ketika kepentingan politik itu mendominasi seseorang untuk kemudian melakukan akselerasi terhadap kepentingan dan ambisi politik, akhirnya apa? Pemimpinnya dikafirkan lebih dulu, baru kemudian dipersekusi dan dibunuh. Ini menimpa Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Kepung compong, makanya guna sempat ada aja sarang Pak Mahfud ketika compong Pak Mahfud dikepung, nikah panjenengan yang hidup Sayyidina Utsman nikah kiai. Kepung, persekusi. Nah ini yang dialami oleh Sayyidina Utsman Ibnu Affan dan dikafirkan lebih dulu. Kafirati lebih dulu Sayyidina Utsman, sehingga apa? Stigma secara berkeseluruhan ini supaya bisa mempengaruhi orang dan supaya kejahatannya bisa dilegalisir oleh semua orang. Hingga akhirnya Sayyidina Utsman itu dibunuh, dikepung, dan yang membunuh, yang terlibat dalam pembunuhan ini anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ini kan memang di luar dugaan. Artinya begini, kepentingan politik itu akan mematikan logika siapapun. Kepentingan politik yang ambisius justru akan mematikan keilmuan dan kesadaran dalam beragama. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Muljam At-Tamaimi. Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang alim. Dia berpuasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong. Dia juga seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Tapi kemudian dia berteriak takbir memenggal Sayyidina Ali ketika menjadi imam masjid di Kufah di Irak. Salat subuh. Rakaat pertama kalau dalam Al-Umam Al-Muluk dikatakan bahwa rakaat pertama ketika baru sujud pertama mengangkat, lalu kemudian Abdurrahman bin Muljam berteriak takbir dan memenggal Sayyidina Ali. Ini betul-betul kejadian yang sangat brutal yang dilakukan oleh seorang yang alim. Tapi karena apa? Karena sudah dipenuhi dengan ambisi-ambisi politik. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali. Dan sampai mati dibakar hidup-hidup dia belum tidak merasa bersalah. Tarikul Khulafa Imam Suyuti halaman belum kolot. Ya keren baca. Sampai periode dia tidak mengaku bersalah dengan membunuh Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ini kan sepupu dengan Nabi, mantan dengan Nabi, korang sok cedek ini. Nih politik.
Lalu kemudian perpecahan-perpecahan terjadi. Perang antar sesama umat Islam terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab. Ini perang pada orang Islam. Sampai abad ke-19 ketika terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi antara Ibnu Saud dengan Ibnu Rashidin, terjadi 7 perang dan membunuh sesama orang Islam kurang lebih sekitar 12.000 orang. Nih, politik sekatini kan cek toro bupati katini ke PKI. Ketika Islam atau agama apapun, saya berbicara di sini dalam konteks agama apapun karena situasi seperti ini tidak hanya menimpa orang Islam. Orang Kristen juga berperang selama 30 tahun. Saling bunuh satu sama lain, membunuh 8.230 orang di Eropa. Sesama Kristen. Sehingga akhirnya Kristen pecah menjadi Protestan dan Katolik. Tapi mereka selesai dengan perjanjian damai. Namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague di Cekoslovakia. Setelah itu mereka selesai dan politisasi agama di dalam orang Kristen selesai. Kita sampai hari ini masih belum bisa move on dari situ. Warisan-warisan mulai dari konflik pertama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Konflik awal mulai dari Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah yang berujung terhadap pembunuhan Sa'ad bin Ubadah itu terus terjadi sampai hari ini. Jadi Nabi cuma ngepung compong Pak Mahfud sareng nuduh PKI deh Pak Bupati ini kah? Estona ki semua enteng. Tapi kalau ini didiamkan maka kita akan saling bunuh sesama orang Islam. Ini jelas, sejarahnya jelas. Maka kemudian yang harus kita pegang adalah dalam bernegara. Dalam bernegara itu menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah harus sesuai dengan konsep al-asobiyah. Kenapa al-asobiyah nih? Al-asobiyah adalah kesepakatan sosial dan politik secara bersama antara rakyat dengan pemimpin, dan pemimpin berkomitmen untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ini menjadi konsep negara yang bernama al-asobiyah. Lalu kemudian pemikiran Ibnu Khaldun ini diusung ke Eropa, disuarakan oleh John Maynard, Adam Smith, dan beberapa pemikir demokrasi, lalu keluarlah konsep demokrasi yang ada hari ini. Teti menabi beda orang seram mengaramaki demokrasi, ini hasil pemikiran dari pemikir Islam abad ke-13. Seasmaipun Ibnu Khaldun. Nih kan nih, teti mun korang ilmu coba per mengaperaki orang yang meloloh. Benih keng kula ngangkep nikau kula nikau cek pola ilmu punten, cuma saya juga membaca. Lalu kemudian apa kata Abu Bakar Ahmad Az-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi? Estona mungkin lepas depare mecah lagi. Insyaallah. Oh ki punten. Mungkin paringa bocor sekone. Lalu kemudian Abu Bakar Ahmad Az-Dinawari nikah menulis konsep bela negara dan konsep moral bernegara di dalam Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Puso hilok mecah. Mulai Amerika mecah. Konsep bela negara itu adalah konsep moral. Orang dengan beragama belum tentu moralnya baik. Ini Abu Bakar Ahmad Az-Dinawari. Jadi seporah. Jadi makai banyak ustad kati cebebere semerkosa santrena. Karena apa? Karena moral cepot Syekh Abu Bakar Ahmad Az-Dinawari, moral itu bukan ukurannya bukan agama. Semua orang bisa beragama, tapi moral bisa jadi tidak juga baik-baik amat. Tapi moral yang baik itu adalah ketika seseorang mencintai dan membela negaranya. Ukuran apa? Maslahat. Apabila orang mencintai dan membela negaranya dengan sepenuh hati, maka maslahatnya, manfaatnya dirasakan oleh orang satu negara. Nih, jadi dalam konteks kecil, dalam konteks miniatur, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Badrut Tamam ini adalah konteks dalam konsep kewilayahannya sesuai dengan yurisdiksinya, sesuai dengan wilayahnya. Jadi menabi Pak Bupati nikah program UMKM, program pemberdayaan dan kemakmuran masjid, napa nikah harus didukung. Lacai PKI yakin deki senuduh PKI lo bisa mikirin umat. Lah nih nikah yang harus kemudian deki kapan saya perengaperaki Pak Bupati ini kapan peteti Bupati deki pakai ngobengi villa nang perigen nang terawas deh nikah. Aceh bukan begitu. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa seorang pemimpin itu boleh menggunakan agama sebagai alat-alat politik
supaya representasi kepentingan pemeluk agama itu betul-betul terjamin dan supaya agama itu tidak kehilangan maqasidus syariahnya di dalam ruang-ruang politik. Tetapi menabi panjenengan abejeng wah tiba-tiba serbu sareng polisi, nah ini fungsinya pemimpin untuk membereskan itu. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami dalam konsep bernegara itu adalah bahwa kita hidup dalam satu negara itu harus betul-betul memikirkan keberagaman. Tidak mungkin satu negara ini diisi oleh orang dengan pemikiran yang sama. Soalnya kan cepon Quran nikah sepora. Cepon Quran nikah kan pangeran nikah dengan sengaja membuat manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Lalu konsepnya apa kata Allah? Lita'arofu itu kalian harus saling mengenal dan berinteraksi dalam segala perbedaan itu. Pula yang pola narembi imatur kan teti Islam. Napa aku narembi teti reng bata, kula Kristen kula. Nah, konsep inilah kemudian yang oleh Habib Ali Al-Jufri kemudian dikatakan di kantor PBNU, dikatakan bahwa al-insaniyah qabla tadayyun, jadi orang sebelum mengenal agama itu harus mengenal dulu kemanusiaan supaya tahu kita ini siapa. Nah, ini kasih penting nih, jadi kemanusiaan itu harus hadir lebih dulu kepada kita sebelum kita mengenal agama. Kalau kita mengenal agama lebih dulu lalu mengenal kemanusiaan belakangan, maka kita akan mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Klaim-klaim kebenaran, kula paling bener sampean pasti salah, mun salah sareng menabi pite sareng dari kula. Nah, paham-paham seperti ini Pak Kiai Roziki, mohon izin, tadi seremonial ini adalah pemuasan materi kepada para pengurus masjid. Yang jadi masalah hari ini ada beberapa gerakan dari berbagai kelompok dan tafsir-tafsir agama yang justru mengkudeta DKM masjid. Dari DKM masjid inilah dikuasai, lalu kemudian semua penceramah yang dihadirkan itu adalah dari kelompoknya mereka. Dan ketika dari kelompoknya mereka, semua jamaah yang di situ dipaksa untuk sama dengan dirinya. Nika korbannya pon tugem badan kula nang pakom. Mangken senegu nika badan kula juga. Kula man kaman nika selalu melawan gerakan Salafi Wahabi. Pon kula terang-terangan. Lalu tepen. Saya kemanapun selalu melawan gerakan-gerakan Salafisme dan Wahabisme. Ternyata compok tibi kecolongan. Mbah tibi nikah. Nih, ini contoh betapa gencarnya mereka melakukan kampanye itu beserta uangnya. Jak lopot. Uangnya betul-betul bergulir kemana-mana. Saya tenaga ahli radikalisme. Saya punya data. Ini saya ungkapkan sekali lagi. Saya punya data persis bahwa semua teroris yang ditangkap di Indonesia oleh Densus 88 itu adalah penganut paham Salafisme Wahabisme. Ragarani kan kulai serang meloloh. Karena apa? Mereka kan selalu begini dalihnya. Loh, saya kan justru menganjurkan untuk menghormati pemimpin. Ya, pada tataran itu iya. Saya juga mengharamkan unjuk rasa. Diharamkan oleh mereka. Mana mungkin kami berhubungan dengan terorisme dan radikalisme? Engki. Oh nih gula. Tapi ketika kalian sudah mulai membid'ah-bid'ahkan dan menjahiliyahkan dan menerakakan serta mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, disitulah munculnya radikalisme. Disitulah munculnya kebencian atas nama agama, disitulah munculnya perpecahan atas nama agama. Nih seseti masalah nih. Ada salah seorang diplomat dari Amerika namanya Farah Pendit. Dia melakukan riset di 81 negara dan ternyata betul 100% teroris yang ditangkap di seluruh dunia pahamnya Salafisme Wahabisme. Mun berdasar bantaan nikah toreh iparinga daftar nabi kula. Kelakuan kula nikah salah satunya adalah berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Dan ketika saya bertatap muka dengan teroris-teroris yang baru ditangkap oleh Densus 88, fungsinya saya ini interrogator, bukan penyidik. Jadi kalau di Densus itu, teroris yang baru ditangkap itu bertemu interrogator dulu 3 hari. Interrogator ini yang berusaha membedah otaknya. Ini jaringan siapa,
ini pemahamannya apa dan ini cita-citanya apa, terpaparnya di mana, nanti cara menyadarkannya lewat apa. Interrogator ini penting, saya salah satunya. Lalu setelah 3 hari baru penyidik masuk yang berkenaan dengan substansi perkara. Nah, saya yang berhadapan langsung dengan teroris itu, dan semuanya 100% saya pastikan bahwa dia penganut paham takfir, yang suka mengkafir-kafirkan orang, membid'ahkan dan mengharamkan maulidan, mengharamkan musik, dan mengharamkan berbagai upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama dengan yang disuarakan oleh ustadz-ustadz salafi wahabi hari ini. Sama, cuma mungkin levelnya yang beda. Orang-orang yang baru berkenalan dengan ustadz-ustadz salafi wahabi ini memang baru tahap pertama, ini pintu masuknya. Produk terakhirnya mereka akan jadi teroris. Dan itu banyak contohnya. Salah satunya adalah dalam sisi perongan ada seorang perempuan yang berumur 19 tahun bernama Zakiyah Aini. Nika masuk dek Mabes Polri membawa senjata yang berpeluru plastik. Dia tahu dengan senjata berpeluru plastik ini, airsoft gun ini, dia tidak akan bisa melumpuhkan Mabes Polri. Dia tahu, tapi dia memang ingin bunuh diri di situ. Karena dengan bunuh diri di situ, dibunuh oleh togut-togut yang bernama polisi ini, dia akan masuk surga secara otomatis, tanpa hisab. Nih, produknya nih. Awalnya setelah kita bedah kemudian, lewat media sosial dan YouTube-nya, dia sering mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz ini, kelompok ustadz ini. Karena apa awalnya? Dia haramkan semua apa yang ada di sekelilingnya. Ngaramakin bank, ngaramakin napa asal hera-hera sampai keluar dari kampus, dari Universitas Gunadarma. Dia keluar dari kampusnya karena merasa kampus saya ini adalah togut dan dibiayai oleh uang haram. Sehingga dia berhenti, lalu kemudian dia melakukan aksi-aksi amaliyah yang bernama jihad ini, datang ke Mabes Polri mengantarkan nyawanya, bunuh diri. Ini kan nih contoh. Nomor 2 pada contoh Eposo. Ki guru tangkap Lastare maghrib, kol 12 malam bigulayan taren, periksa. Umur apa 12? SMA kelas 3. Sama. Dia keluar dari sekolahnya karena sekolah ini dibuat oleh togut. Dan semua orang yang bernaung di wilayah negara Indonesia ini adalah orang-orang jahiliyah. Ini pemahaman-pemahaman mereka. Ini pemahaman-pemahaman mereka karena apa? Karena negara ini menggunakan hukum dan undang-undang bukan buatan Tuhan. Nih, keyakinan itulah kemudian yang membuat dia itu memberontak, ikut latihan dan akan berangkat ke Gunung Biru menggantikan Ali Kalora. Nih, umur 17. Dia tahu dia tidak akan bisa meruntuhkan Indonesia. Dia tahu, tapi setidaknya saya sudah berjuang, kalaupun mati saya mati syahid. Ini keyakinan mereka. Dan keyakinan-keyakinan seperti inilah yang berusaha dijejalkan kepada jamaah-jamaah seperti kita ini. Dan mereka memang ingin betul-betul meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Ini ditulis siapa? Phil Caruso, seorang ilmuwan dari Tillman University. Dia mengatakan kalau ingin menghancurkan Indonesia, robohkan dulu Nahdlatul Ulama. Nanti kalau sudah Nahdlatul Ulama sudah dirobohkan, Muhammadiyah dengan sendirinya akan ikut roboh. Ini Phil Caruso. Saya sudah ikut sarasehannya di Singapura. Dan saya mendengarkan langsung paparan dia. Dan kalau sudah tidak ada dua organisasi keagamaan ini, Pancasila dengan sendirinya tidak akan mempunyai motivator dan akselerator. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu, para panjenengan sedaya, para imam masjid, ini yang harus diperhatikan. Kalau kemudian mengapa gerakan-gerakan salafisme, wahabisme ini menjadikan Madura sebagai titik sentral. Karena kalau Madura ini goncang, Jawa Timur akan goyang. Dan ketika Madura ini sudah betul-betul dikuasai, maka kurang lebih seluruh Jawa Timur akan dikuasai. Dan setelah Jawa Timur dikuasai, seluruh Pulau Jawa akan dengan mudah dikuasai. Karena di Jawa Timur ini adalah tempatnya para guru, para ulama, dan para waliullah. Ini yang akan gerakan-gerakan dasar mereka ke depan itu seperti itu. Dan ini dikatakan oleh Phil Caruso dalam risetnya. Jadi menabi panjenengan mangken nikah gila Pak Bupati ngocak narkoba. Saya itu sudah lama mengamati ini, namanya narkoteror.
Merusak bukan hanya dengan ideologi berbasis agama, tapi juga merusak lewat jalur-jalur narkoba. Ini sudah dirasakan oleh orang-orang Malaysia. Ini sudah dirasakan. Jadi narkoba ini bukan hanya kita lihat sebagai kecenderungan gaya hidup, kebutuhan hidup dari anak-anak muda yang menyimpang, tapi ini juga upaya untuk menghancurkan ideologi-ideologi kebangsaan kita. Ini kan pelabuhan tikus di pantai utara, ini kan jalur masuk. Jalur selatan aman, tapi justru pengedarnya berada di jalur selatan, non tinggal kulemuk ke Aditi. Epicentrum dari pergerakan narkoba ini ada di Sokobenah. Nih. Nah, di situ mengapa kemudian ditempatkan 2 batalion Brimob ya, Pak Kapolres. Ada 2 kompi Brimob ya di Sampang ini dengan tujuan itu, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Lambe dimen nang Bengkalan, nang daerah Jedih, Prabesen nih, makin geser Selastari Kepung sareng polisi geser ke timur. Tidak menutup kemungkinan nanti epicentrum dan magnitude narkoba di Madura ini akan ada di sini. Oleh karena itu memang betul-betul harus disuarakan gerakan anti narkoba ini bukan hanya persoalan ini merusak generasi bangsa, tapi ini juga akan merusak sendi-sendi keagamaan dan kebangsaan kita. Ini salah satu caranya. Dan pula saya pernah berdiskusi dengan seorang, berdiskusi dengan Kapolda Riau, Pak Aris Budiman. Yang ditangkap oleh Kapolda Kepri, bukan Kapolda Riau, Kapolda Kepri itu kurang lebih 80 ton per tahun. Total yang masuk dari Malaysia kurang lebih 250 ton. Yang lolos itu ada yang dibuang ke laut, ada juga yang lolos ke pasaran. Yang disita 80 ton. Persoalannya adalah mungkin nggak polisi di Malaysia ini tidak mengetahui alur lalu lintas itu. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa negara kita ini betul-betul dikeroyok dari segala arah. Papua sekarang berusaha dipisahkan dan didukung oleh berbagai negara Commonwealth di sekitarnya. Nih, Commonwealth nikah persemakmuran Inggris. Nikah sepaling lo terima menabi Indonesia nikah makmur. Nah nih, makin nikah berusaha untuk kita ini dikepung dari segala arah supaya kita betul-betul tenggelam. Karena teori bandul politik dan ekonomi secara global itu adalah apabila Indonesia tenggelam, maka negara-negara sekitar ini akan naik. Kalau Indonesia ini naik, maka negara-negara sekitar ini akan tenggelam. Ini teori bandul geoekonomi dan geopolitik globalnya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan beragama dan berbangsa ini kita mengacu kepada pemikiran-pemikiran para ulama awal. Semua ini termasuk gerakan-gerakan khilafah ini adalah upaya untuk mewujudkan ambisi-ambisi politik ideologi transnasional ini untuk menjajah kita. Kita kuasai dulu ideologinya, baru kemudian kita kuasai negaranya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini memang sudah lama terjadi. Khilafah nih, makin ini paling bahaya juga. Pemikiran khilafah ini selalu dikatakan bahwa khilafah ini adalah produknya Allah. Ini buatan Allah. Saya kalau lihat di YouTube saya selalu dusno-dusin orang Islam dan ini sepora. Kenapa gula mi ngocak dusno-dusin orang Islam termasuk juga mengkerdilkan pangeran? Karena memang khilafah ini bukan buatan orang Islam dan juga bukan dari Tuhan. Ini buatan bangsa Romawi. 1200 tahun sebelum orang Islam menggunakan sistem politik ini, bangsa Romawi sudah menggunakan ini. Namanya Respublika Romana. Nih, sama persis. Termasuk sistem monarki absolut pada zaman Bani Umayyah. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin itu namanya sistem Respublika Romana pada zaman Kekaisaran Romawi. Sistem Al-Mamlakah, kerajaan, monarki absolut pada zaman Bani Umayyah. Itu juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi kurang lebih 700 tahun sebelum orang Islam menggunakan itu. Dan Ahlul Halli wal Aqdi yang dipakai pada zaman Bani Abbasiyah itu juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi di dalam Kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis. Panikah? Ya ref baik kebaya pangeran. Ini kan hanya jurus-jurus politik saja. Supaya kita mudah dihipnotis, supaya kita mudah dikuasai, bahwa seolah-olah khilafah ini adalah buatan Tuhan dan ini produk otentik orang-orang Islam. Tidak.
Abdullah ibnu Abbas ini justru mengkopi dari pemikiran-pemikiran orang Kekaisaran Bizantium. Maka diciptakanlah Ahlul Halli wal Aqdi. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 dan ke-14 memprotes itu besar-besaran. Nggak bisa sistem ini dipakai. Karena ini bukan pemikiran-pemikiran otentik Islam. Ini adalah pemikirannya orang Romawi. Ibnu Taimiyah nih. Ibnu Taimiyah ini kan pemikirannya memang ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang agak jelek, agak bagus. Saya juga menggunakan itu, termasuk Pak Mahfud beri pidato neng DPR menggunakan rujukan dari Ibnu Taimiyah. Saya juga menggunakan rujukan Ibnu Taimiyah untuk kritiknya terhadap Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, nih kan ini makin setepang iwal jual dek kampus, dek sekolahan, dek jid masjid, bahwa seolah-olah khilafah ini adalah produk dari Allah dan ini adalah buatan orang Islam. Ini menurut saya seolah-olah Allah nikah peduli dengan kehidupan negara. Pangeran nikah lah abadi alam semesta nih. Allah menciptakan alam semesta, jadi Allah tidak peduli dengan negara-negara dan batas negara. Ini kan cepon pesera, cepon Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah jelas halaman 140 surah kita. Tetapi Nabi pada manusia saya mengatasnamakan negara. Lalu kemudian dia mengakselerasi penguasaan dan kepemimpinannya atas nama Allah. Nikah keng nanglenon, nikah keng taktik saos. Nikah keng strategi saos supaya sampean percaya. Karena begini, ini kata Ibnu Khaldun, orang yang mencapai kepemimpinannya dengan atas nama Allah, dia akan juga menggunakan kejahatannya atas nama Allah. Tetapi menabi orang nikah atas nama pangeran tetapi pemimpin, kejahatannya juga akan dieliminir, dilegalisir dengan atas nama pangeran juga. Ini loh yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Jadi Ibu sekalian, makin keciaki takutlah pada ngantok nih. Jadi apa yang kita hadapi hari ini memang ada dua hal penting yang memang sengaja ingin merubuhkan Nahdlatul Ulama, ingin merubuhkan Muhammadiyah dan ingin merubuhkan konsep-konsep dasar negara yang bernama filosofi Grundslag Pancasila ini. Karena saya berkeyakinan menurut pemikiran Ibnu Khaldun yang Al-Asobiyah itu, Al-Asobiyah kita itu ada di dalam Pancasila. Menabi kadek Pancasila, tantretan saja. Kita sudah berperang satu sama lain sejak lama. Kita sudah sejak lama diserbu oleh orang-orang komunis, diserbu oleh orang-orang evangelis, diserbu oleh orang-orang pemikiran Islam fundamentalis. Ini sudah berkali-kali berusaha merusak kita. Tapi memang kemudian kita bertahan karena kebersamaan dan persatuan itu. Nah, oleh karena itu sering ada pertanyaan begini, ini mungkin yang terakhir. Kenapa sih kok yang dikejar-kejar oleh Densus itu orang Islam? Nah nih, kenapa nih saya bom tabung, saya tangkap nih selalu orang Islam? Densus nikah, polisi nikah, menangkap bukan karena mereka beragama Islam. Karena mereka menjadi bagian dari jaringan-jaringan teroris. Jaringan teroris di Indonesia ini banyak, Pak. Ada JI, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, MMI. Nih banyak nih, NII, Khilafatul Muslimin. Ini banyak nih. Banyak organisasi-organisasi tanpa bentuk yang bergerak di bawah permukaan. Ini kan supaya panjenengan noni. Cita-citanya apa? Cita-citanya ingin merubuhkan negara ini dan merebut kekuasaannya lalu mendirikan daulah-daulah sesuai dengan ukuran mereka. Nah, nikah makin semasuk lebat jalur narkoba, lebat ideologi transnasional, lebat khilafah, lebat salafi wahabi. Pokoknya sepenting bisa dikuasai dulu otak-otak kita, lalu kemudian negaranya bisa dikuasai. Nah, orang-orang yang ditangkap oleh Mabes Polri ini adalah orang-orang yang terlibat dalam jaringan teror. Sebelum mereka meledakkan bom, baru mereka ini ditangkap. Inilah kecanggihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang negara lain tidak punya. Nih, pula makin ditunjuk sebagai salah satu konsultan untuk negara Somalia. Bolehlah cerita banyak di YouTube. Saya ditunjuk menjadi salah satu konsultan anti radikal, anti ekstremisme dan anti terorisme oleh pemerintahan Somalia. Saya selalu mengatakan kepada mereka, kalian harus punya 3 faktor penting kalau ingin meniru Indonesia. Satu, kalian harus punya Pancasila. Yang kedua adalah kalian harus punya Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah
kalian harus punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. 3 komponen utama ini tidak dipunyai oleh negara lain, negara manapun. Kula ni kalah syariah keliling Pak, kula lah syariah de Afrika, telokale. Mogadishu nih ke Gulmareh, Somalia sampai ke negara-negara tanduk Afrika, sampai ke Sudan sudah saya datangi. Lewat jalur tengah sampai ke Bangui, Republik Afrika Tengah, termasuk bertemu dengan teroris-teroris yang bernama Seleka dan teroris Kristen yang bernama Antibalaka sudah saya temui. Lalu ke bagian barat, ke Nigeria sampai ke Monrovia, ke Liberia sudah saya sisiri semua. Dan persoalannya memang sama. Kalau gerakan-gerakan teroris pasti menggunakan agama, pasti, termasuk dari Kristen juga, dari Islam juga. Kenapa? Polanya orang dengan menggunakan agama mudah dibohongi. Karena apa? Semua agama punya 3 konsep yang sama. Kemartiran ini kan menabi mate tepang ajuang aki agama masuk surga. Nih mati syahid. Ini kebenaran Islam itu segaduan, orang Kristen juga segaduan, Buddha Hindu juga segaduan. Kemudian yang kedua adalah dogma, percaya lo percaya kau percaya. Semua agama punya keyakinan seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah nubuat akhir zaman. Dalam istilah akademisnya disebut messianic belief. Orang pemeluk agama semua itu punya keyakinan yang sama bahwa nanti menjelang hari kiamat hanya agama saya yang akan berkuasa di dunia ini. Semua agama punya keyakinan ini. Nah, kebetulan di Afrika mereka menunggangi Kristen, mereka menunggangi Islam. Di Indonesia mereka menunggangi Islam. Di India mereka menunggangi Hindu, Bharatiya Janata garis keras, Hindu Ratna dan sebagainya. Lalu di Myanmar mereka menunggangi agama Buddha. Nyamanan esmaipon asin wiratu. Jadi teroris-teroris itu selalu bergerak dan berusaha merekrut orang-orang dengan pemeluk agama terbesar di negara itu. Jadi kalau di Indonesia ini kebetulan terorisnya Islam, ya karena pemeluk agama Islamnya terbesar di sini. Kalau di India terorisnya beragama Hindu Pak. Kalau di Buddha beragama Buddha. Kalau di Jerman lewat Baader Meinhof namanya, itu beragama Protestan. Kalau di Irlandia nama terorisnya itu IRA, itu Katolik. Kalau di Amerika dia menunggangi agama evangelis namanya White Supremacy dan Ku Klux Klan. Kalau di Amerika Selatan dia menunggangi organisasi yang namanya FARC, berbasiskan Katolik dan gerakan kiri. Jadi semua ini adalah upaya-upaya dari mereka untuk menunggangi agama dengan pemeluk populasi terbesar di negara itu. Detik Densus nikah nangkep benih nangkep orang Islam, nangkep teroris. Jadi kalau kemudian Densus ini dianggap menangkap orang Islam, yang ditangkap tidak 2.000 orang Pak, yang ditangkap itu ratusan juta, semua orang Islam akan ditangkepin. Tapi karena memang Densus hanya menangkap orang-orang yang bersentuhan dengan jaringan teror, maka jumlahnya baru 2.000, terhitung sejak tahun 2001. 2043 persisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh negara hari ini adalah dalam rangka untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Sebelum orang meletu bom, ini kalian tangkap ke ade. Ini kecaranya. Mana bilai dan yang tosin setelah meledakkan bom, setelah orang bergelimpangan, baru ditangkap, ini telat sudah. Makanya kemudian dibuat undang-undang, salah satu pembuat undang-undang itu adalah orang Makassar Pak. Nih, asmaipun Profesor Dr. Mahfud MD. Ini think-tanknya. Sebab Pak Mahfud punya pemikiran, kalau nunggu setelah terjadi bencana, ya korban dulu bergelimpangan baru ditangkap. Berbasis Actus Reus namanya. Tapi kemudian dibuatlah ratifikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, lalu kemudian dirumuskan orang baru berniat sudah bisa ditangkap. Nah, ukuran niatnya ini memang banyak indikatornya. Sudah melakukan rekrutmen, pendidikan, pelatihan, alatnya mana, alatnya numpak joran, alatnya jilbedilan, nong gunung, nah itu sudah bisa ditangkap. Ini tataran niat, namanya mens reanya di situ. Nah, ini kan sedikit saya berbagi tentang ilmu kedensusan. Polanya dan kuliah tenaga ahli radikalisme, ekstremisme, terorisme Mabes Polri yang memang 100% selalu bersentuhan dengan Densus 88. Jadi kula oning Pak, peseraan saya Makassar nika saya tepangi TPN nika beda. Tinggal loh bareng oning malah dega-dega. Paling saya meriksa ki kula juga. Beda, saya periksa.
Beni periksa maksudnya beda saya nih. Karena memang terorisme, ekstremisme dan terorisme ini tidak hanya berbasis ajaran-ajaran agama yang ideologis, tapi juga orientasi politik, Pak. Beda dua saya tangkap karena orientasi politik, padahal orangnya mempunyai paham amaliyah dan ubudiyah nahdiyin. Beda. Asmaipun Husain Hasmi membuat bom di Condet dan salah satu anak buahnya membuat bom di Bekasi yang kecewa karena Habib Rizik ditangkap. Ini kan nih bocoran. Dua, selebihnya penganut paham Salafi Wahabi. Nah, Makassar beda, Pak. Sumeneb beda. Sampang beda. Bengkalan beda. Nih, beda saja. Ini memang begini. Kepolisian tidak mungkin langsung melakukan penangkapan. Sebisa mungkin masih berusaha di profiling, di tracing, baru kemudian setelah dia sudah pada tataran mensrea untuk melakukan aksi teror baru ditangkap. Sumenep mari beri dua. Kira-kira 3 bulan setelah bongkor nih, beda. Saya hitung cross border dari Jombang, saya hitung orang Sumenep asli, pedagang beras. Dia berusaha memasukkan beras ke Pulau Kangean. Aset teroris di Pulau Kangean 350 hektar, Pak. Di Pulau Kangean. Dia ingin mendirikan pemerintahan sendiri yang bernama Mikro Khilafah di Pulau Kangean, yang baru bisa disita oleh Densus 88 baru 50 hektar. 300 hektarnya masih belum ketahuan, masih belum teridentifikasi. Ini punya jamaah Islami. Iparinga bocoran sarang dan kula. Soalan apa? Kula takok kejadian neng Kangean nikah sampai Avinda ke Makassar dan Sampang juga ndak Bengkalan. Nikah bahaya. Bahaya, Pak. Benih bahaya apa nah? Paling tidaknya, setidaknya takut wah loning penapa Pak mulai kelentong. Nah, jadi alhamdulillah kan kula bisa berkiprah dalam berbagai persoalan di Mabes Polri, terutama yang berkaitan dengan jaringan-jaringan teror. Makanya kemudian atas perintah dari Pak Kapolri kepada Kepala Densus 88 Bapak Irjen Pol Martinus Hukom menempatkan Madura ini menjadi skala prioritas. Jadi Madura ini, Pak, memang sistemnya metodenya seperti metode makan bubur. Ikakan dari reng-rengan ini, dari reng-rengan dimin baru ke tengah. Nah, persoalan Makassar ini kan termasuk tengah, Pak. Jadi boleh lastari ke Sumeneb, boleh lastari ke Ketapang, lastari ke Sampang, lastari ke Bengkalan. Makassar nikah dalam 1 bulan ke depan akan digarap. Nah, jadi panjenengan tore mikir, mengapa kemudian Pamekasan ini ditempatkan di bagian paling terakhir? Karena ini dianggap sebagai epicentrumnya, pusatnya. Jadi pada ngasete tore, pada melawan secara bersama-sama terhadap kelompok-kelompok ini, jangan lupa tadi ada clue, napa clue nikah? Beda bocoran dari badan kaulah. Rata-rata, bukan rata-rata, hampir 100% penganut ini, orang-orang yang berkecimpung dalam jaringan teror ini penganut paham salafisme, wahabisme. Tapi akad dua saya tangkap di Condet nih, karena perbedaan orientasi politik. Cek sampai panjenengan, wah kalau gak tangkep jongko benih wahabi. Tapi ternyata sampean reng-reng kepada gerakan-gerakan teror, gerakan-gerakan ekstrim yang karena persoalan orientasi politik tadi. Ini kayak tangkap juga Mbak Pada. Deki depan sarang gula. Lo nolong gula, semua lo bisa nolong. Karena Densus itu memang selalu betul-betul on the track. Tade teroris nyogok, Pak. Tade. Teroris ini kan menabi ditangkap, gila menurut undang-undang masuk P21 ke pengadilan, diadili sesuai dengan perkaranya dan diputuskan. Dan undang-undang teror ini memang hukumannya rata-rata berat, Pak. Minimal 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ada yang 20 tahun. Nikah Umar Patek, nah, lupain. Pak Bupati, Umar Patek salah satu yang pernah dihargai $1 juta oleh pemerintah Amerika, itu kan ditangkap oleh kepolisian Pakistan di perbatasan Peshawar, lalu diserahkan kepada kepolisian kita. Hari ini ada di Lapas Porong. Ini rencananya akan tinggal di Pamekasan rencananya. Tapi jangan salah,
ini adalah binaan saya. Insya Allah dia sudah NKRI, dia sudah melepas baiat, dan tinggal dibimbing saja nanti supaya dia bergaul dengan orang-orang Nahdien, supaya dia bisa betul-betul NU. Karena begini, karena dia asalnya dari Pemalang, dari keluarga Nahdien, tapi kemudian dia terkontaminasi di Filipina, dia kemudian pindah ke Afghanistan dan membawa ilmu-ilmu teror dari Afghanistan, dan dia terlibat dalam bom Bali 1, dan juga dia berniat ingin menyalurkan racun ke pipa-pipa air minum dulu tahun 2000. Nah, ini minggu depan akan keluar. Tadi pembimbingnya namanya Kapten Sofi dari Densus Jawa Timur sudah nelpon saya. Dia minta saya nunggu Umar Patek di sini. Insya Allah lah guna atau menabi di malam. Nanti saya harus perkenalkan kepada teman-teman ke Taufik. Nanti supaya betul-betul dibimbing, karena barusan saya juga sudah teleponan dengan Pak Kadensus, mohon diatur supaya nanti resiliensi ideologis dia tidak kembali lagi kepada ajaran-ajaran sebelumnya. Nanti kita akan koordinasi karena instruksinya barusan saya terima. Kemudian yang kedua, di Pamekasan ini ada salah satu mantan napiter yang canggih, ahli kimia, satu-satunya ahli bom dari kelompok teroris yang berbahan dasar nitrogliserin. Tidak ada teroris yang punya keahlian ini. Satu-satunya dia, namanya Wendy. Tapi dia sudah binaan kita, ada di Pamekasan, kalau nggak salah ada di Galis, Pamekasan. Nah dia sekarang sudah nikah dengan orang sini, tapi mungkin pemahaman agamanya masih pemahaman Salafi Wahabi. Nggak apa-apa, yang penting dia tidak melakukan aksi teror. Soal masih Wahabi terserah, yang penting dia tidak berkeinginan untuk melakukan aksi-aksi radikal dan ekstrim. Nah ini ada di sini. Nah ini sudah binaan kita juga, dari Densus sudah memodali dia bidang usaha untuk membuat warung dan sebagainya. Artinya untuk urusan-urusan pembinaan intimasi sosial sudah selesai. Tinggal kita gabungkan dengan residensi ideologis. Suatu saat nanti insya Allah mudah-mudahan akhir bulan depan saya akan bawa semua mantan-mantan napiter yang berdomisili di Pamekasan, akan saya bawa untuk menghadap ke Pak Bupati dan juga bertemu dengan teman-teman dari PCNU Pamekasan dan kalau bisa semua organisasi keagamaan yang ada di Pamekasan supaya betul-betul dibina. Kalau Wendy ini dia selalu berdiskusi dengan saya tentang kitab-kitab klasik Islam, kitab-kitab Imam An-Nawawi, Ibnu Mas'udi selalu. Alhamdulillah ya, dia secara keilmuan sudah berhasil kita deradicalize, sudah kita derat. Tinggal ininya aja, pergaulannya aja mungkin dibuat lebih inklusif, lebih terbuka. Jadi beda boleh situng informasi, tapi dan gula kilo bisa muka, polana nikah ki non gula non ki tepang keparloh informasi tentang jaringan Madura. Madura nikah beda telopolotung target. Gula muka ini kan supaya ngasete. Estona gula lo bisa muka, tapi lo kenapa? Beda telopolotung dan kurang lebih separuhnya beda Mekasen Pak. Nih, kurang lebih separuh di Mekasen, dan bahkan sebagian diantaranya adalah karena persoalan-persoalan ampas pilpres, persoalan-persoalan gagal move on dengan situasi politik pada pemilu 2019, sehingga apa? Kemudian dia bergabung dengan kelompok-kelompok organisasi teror di Jombang, di Magetan, dan di Trenggalek. Ini jaringannya ke sana resiliensinya. Ini sedang kita petakan dan sedang kita intip-intip. Seporah menabi deki pada patang ketalpus deki gulaku atau belum malam ki lo kira itu kol hunten kengkun nisar keluarga nikah. Jadi pancenengan saja toreh kita membuat awareness, perhatian terhadap kelompok-kelompok ini supaya kita betul-betul hidup dalam kemajemukan, hidup dalam kedamaian, dan juga kita betul-betul bisa menghargai kemanusiaan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Kurang lebih pun on seporah kiai seteja nikah keng ning maoning estonalo ning panapa nikah. Jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.